Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, kembali kita beribadah di minggu keempat di bulan April ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya sukacita surgawi tetap ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mau bersama-sama bersekutu, menyembah Dia, memuji nama Tuhan. Kasih-Nya yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, Tuhan hadir di setiap tempat di mana kita berada. Tuhan hadir karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita minta Tuhan penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada sekarang Tuhan, kami mau hanya memandang kepada Tuhan saja. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, yang terus membabat setiap hati kami. Menyembahmu
bersyukur kepada Tuhan sampai dengan saat ini. Dia kasihnya yang tak pernah berubah, kita boleh rasakan setiap hari. Mari saya undang seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita bersama-sama boleh berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa hidup yang kita pilih adalah hidup yang benar di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kasihnya yang sempurna bagi hidup itu sangat tepat buat kita. Hidup yang memilih bahwa hidup berarti karena Yesus Tuhan yang aku percaya dan berada. Bukan takut dia seperti hidup. Harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jenuh-jenuh di sisiku. Kau sungguh kuatku. Mari angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hidup yang kupilih berbuat apa? Karena siapa? Karena Yesus, aku percaya dan berharap. Bukan takut dia seperti hidup. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jenuh-jenuh di sisiku. Kau sungguh kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Bersama-sama katakan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan terjenuh di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku.
kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib itu memberikan janji yang pasti buat hidup kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan saat ini. Dimanapun jemaat berada, dalam keadaan apapun kita, pandanglah terus kasih Tuhan, berlarilah terus kasih Tuhan, tangkap kasih-Nya dengan sempurna. Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kita, dalam setiap menghadapi apapun. Sungguh setia Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Setiamu
tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hanyalah firman Tuhan yang hidup, yang murni, yang berasal dari Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan saat ini juga adalah firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, membuat kami tetap berharap hanya kepada Engkau, Allah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, gimana kabarnya? Saya harap kita semua masih sehat-sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Aduh, Corona ya. Dan Kau hadir merubah segalanya menjadi lebih kacau ya. Sejak adanya Corona, aduh semuanya jadi kacau. Pengusaha, pedagang, omsetnya turun. Pemerintah puyeng semuanya. Banyak perusahaan, pabrik yang terancam gulung tikar. Karyawan yang bukan hanya terancam, bahkan beberapa sudah di PHK. Banyak orang yang mulai kebingungan hari ini mau makan apa. Bukan karena bingung milih menunya, tapi karena gak ada yang bisa dimakan. Saya tahun ini gak bisa wisuda. Tapi bukan karena Corona sih. Karena SKS-nya aja emang belum selesai. Tapi bener loh saudara, Corona ini ya jadi masalah buat kita semua. Tanpa terkecuali. Orang besar, orang kecil, kedudukan tinggi, kedudukan rendah, kaya miskin, gak pandang bulu, tua muda, semuanya terancam. Dan yang ngeri lagi, Corona bukan hanya mengancam kesehatan kita, tapi juga mengancam nyawa kita. Saya rasa kita semua setuju kalau Corona ini menjadi masalah kita bersama, menjadi tantangan buat kita semua. Coba Tuhan, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Alkitab menuliskan bahwa Yesus selesai mengajar, kemudian Dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, dan ada satu perjalanan mereka harus melewati Danau Galilea. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah perahu, ternyata mereka tidak hanya satu perahu, tapi ada perahu yang menyertai. Jadi Yesus dan murid-muridnya disertai dengan perahu-perahu lain. Dan pada awal perjalanan mereka, pelayaran mereka, Yesus dan murid-muridnya semuanya tenang-tenang saja, semuanya aman-aman saja. Karena toh juga ada para senior nelayan yang udah biasa tuh berlayar ya. Ada murid Yesus yang bernama Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Awalnya perjalanan biasa-biasa aja, tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba terjadilah taufan di danau itu. Bagi para nelayan, taufan di Danau Galilea adalah hal yang biasa. Karena Danau Galilea itu bentuknya kayak mangkok, saudara. Jadi di tengah-tengah dan di pinggirnya dikelilingi oleh bukit-bukit. Udara yang semakin panas di siang hari di danau itu membuat udara bukit yang lebih sejuk mengalir menuruni jurang,
ke danau dengan gerakan taufan yang memutar sehingga menjadikan air danau bergolak liar. Tapi buat Petrus, buat murid Yesus yang dulunya bekerja sebagai nelayan, itu sih biasa. Cuma masalahnya muncul ketika terjadi bukan taufan biasa, tapi ayat yang ke-37 tadi mengatakan bahwa mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan perahunya hampir penuh dengan air. Dan saat itu situasi mulai tidak terkendali. Semuanya terjadi begitu cepat. Air bukan hanya naik dari bawah, bukan hanya naik dari danau, tapi juga turun dari langit. Karena ada hujan saat itu, hujannya cukup deras. Dan dalam situasi seperti ini, keahlian mantan nelayan yang dulunya menjala ikan sekarang menjala manusia sudah tidak berarti. Saya hanya membayangkan ya, ketika saat itu Petrus, Andreas dan murid-murid Yesus yang dulunya nelayan, ketika mereka udah biasa menyeberang danau dengan taufan biasa mereka hadapi, tapi saat itu karena sangat luar biasa dahsyat sekali, danaunya mengamuk, kata firman Tuhan, dan semua keahlian mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka sudah tidak berguna lagi. Karena saat ini nyawa mereka terancam. Saudara, bayangkan deh kepanikan yang terjadi. Mungkin Petrus lagi menahkodai, sedang mencoba untuk membawa perahu yang berlayar itu ke ujung sana, ke tujuan mereka. Tiba-tiba badai terjadi, taufan yang dahsyat terjadi. Kemudian mungkin Petrus memerintahkan murid-murid lain untuk ayo semuanya lakukan prosedur keselamatan. Tutup layarnya, diikat erat-erat. Dan selain itu juga mereka harus menjaga keseimbangan, apalagi kapalnya hampir penuh dengan air. Dan kalau udah panik itu, saya cuma bayangkan bahwa Petrus udah pokoknya karena kita harus jaga keseimbangan kapal, semua barang yang tidak berguna dibuang saja. Makanan, buang aja makanan, cadangan minuman, buang aja buang. Yang penting nyawa kita selamat. Yakobus, itu jangan dibuang. Itu kan Yohanes. Kalau kamu buang itu, saudara kamu nanti siapa yang tulis kitab Wahyu? Petrus panik, murid-murid Yesus panik. Keahliannya, pengalamannya, pengetahuannya udah gak bisa diandalkan lagi. Karena sekarang mereka udah hampir kehilangan nyawanya. Wah, pokoknya panik semua deh. Saya bayangin mungkin beberapa murid mulai mengerahkan tenaganya untuk membuang air dari perahunya. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka terancam. Setelah mengamuk, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di bagian ini kita melihat bahwa ketika murid-muridnya panik, ketika murid-muridnya sampai pada akhirnya tidak bisa mengandalkan kemampuan mereka, akhirnya mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Dan bentuk waktu auris Yunani yang digunakan pada naskah asli menunjukkan bahwa Yesus langsung menghardik angin itu dan segera angin itu reda. Jadi ketika Yesus bilang diam, tenanglah, angin itu langsung reda. Gak kayak guru di kelas yang kalau bilang sama murid-muridnya, anak-anak diam, masih pada ribut gitu ya. Kayak guru sekolah minggu ya. Anak-anak diam, dengerin ibu, dengerin cici lagi ngajar. Wah, tapi masih ribut gitu ya. Mungkin kita harus beberapa kali menegaskan untuk diam, tenang gitu ya. Tapi ketika Yesus bilang diam, tenanglah, ketika itu juga semuanya diam dan tenang. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya melihat kalau yang pertama bahwa sehebat apapun saudara, sebesar apapun pengalaman saudara, dan sebesar apapun pengetahuan yang saudara miliki, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik hanya terjadi
karena Allah turut bekerja. Dalam hal ini kita tahu bahwa murid Yesus punya pengalaman, punya pengetahuan, punya keahlian untuk mengendalikan perahu saat terjadi badai. Tapi apa yang kita lihat, Alkitab mencatat bahwa semuanya tidak berarti. Mereka selamat, badai menjadi tenang karena Yesus. So kalau kita lihat sekarang ketika kita menghadapi wabah corona, seberapa hebatnya kita, seberapa berpengalamannya kita, seberapa berpengetahuannya kita, tidak bisa melawan virus ini kecuali Yesus sendiri yang turun tangan. Dulu mungkin pernah saudara coba ingat-ingat lagi. Ketika pertama saudara melamar pekerjaan, bukankah begitu sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan? Tapi setelah selesai kita diterima, dan suatu kali mungkin kita harus kehilangan pekerjaan, kita melamar pekerjaan, berkali-kali kita diterima dalam pekerjaan yang baru. Mungkin saat itu kita bilang, oke, aku bisa karena aku mampu. Atau mungkin ada di antara saudara yang naik kelas, naik semester, harus masuk sekolah favorit, perguruan tinggi favorit. Awalnya doa sama Tuhan, tapi ketika dapat prestasi, bisa ranking, bisa juara umum melalui semester demi semester dengan sponsor yang tidak pernah berhenti. Karena sering terjadi, mungkin saudara bisa menganggap hal itu hal biasa, karena aku bisa. Coba bayangin deh, kalau seandainya kita melakukan 1-2 hal yang terus menerus, mungkin awalnya kita bisa bersandar, mungkin memang awalnya kita berharap pada Tuhan, tapi kalau kita melakukan terus menerus, bisa saja kita kurang mengandalkan Tuhan, atau bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Bayangin ketika awal, misalnya ada saudara-saudara yang pertama masuk kuliah, kemudian pusing nih karena dulu SMA cara belajarnya beda sama anak kuliah, harus adaptasi. Waktu mau masuk semester 1, mau melalui semester-semester awal, mungkin saudara berdoa, Tuhan tolong saya untuk melalui ini semua. Tapi ketika semester 2 lewat, semester 3 lewat, semester 4 lewat, mungkin kita mulai bilang, ya biasa aja sih, aku bisa melewati semua karena aku mampu, aku bisa, aku pandai. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa udah gak perlu Tuhan. Di wabah ini, Tuhan membawa kita untuk kembali mengingat bahwa segala sesuatu yang baik hanya akan terjadi ketika Allah turut bekerja. Jadi gak ada lagi posisi di mana kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. COVID-19, wabah corona, di balik semua ini Tuhan mengajar kita untuk kita gak pernah mampu tanpa Tuhan. Kita tetap butuh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ayat 40 dan 41 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari ketika Yesus berkata diam, tenanglah? Yesus merubah ketakutan murid-murid yang tadinya takut pada badai, takut akan mati. Sekarang Yesus rubah menjadi takut kepada Tuhan, menjadi takut kepada Dia. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan bukan hanya takut biasa, tapi takut yang disertai dengan rasa kagum dan hormat. Kalau mungkin saat ini ketika kita menghadapi corona, kita punya perasaan takut, Yesus mau ajak kita, Yesus mau rubah ketakutan kita pada penyakit, pada ancaman kematian, menjadi takut pada Tuhan, menjadi takut dan hormat dengan kegentaran kepada Tuhan.
Karena Tuhan ajarkan kita untuk tidak takut pada apapun. Karena Tuhan ajarkan kita untuk hanya takutlah kepada Dia. Amin. Bagian yang ketiga, perhatikan baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tepat sebelum murid Yesus menyeberangi Danau Galilea, Yesus mengajar mereka. Dan sebelum peristiwa ini terjadi, memang Yesus sudah membuat mujizat. Yesus menyembuhkan beberapa orang dari sakit penyakitnya. Sebelum peristiwa ini terjadi, murid-murid Yesus hanya melihat bahwa orang sakit disembuhkan oleh Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, Yesus membawa mereka untuk melihat bukan hanya nyawa orang lain yang terancam, tapi saat ini peristiwanya lebih lagi nyawanya yang terancam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum corona terjadi, di sekitar kita juga banyak orang sakit sebenarnya. Tapi bukan kita. Banyak orang yang terancam nyawanya. Orang yang sakit jantung, paru-paru, stroke, kanker, banyak. Tapi mereka, bukan kita. Dulu mungkin kita hanya punya waktu besuk, berdoa. Bagi orang yang sakit kita bilang Tuhan pasti jamah, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Tapi sekarang Tuhan izinkan ancaman itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, untuk saya, untuk saudara, kita semua. Tak terkecuali kita terancam untuk sakit, kita terancam kehilangan nyawa kita karena corona. Sama seperti murid Yesus yang sebelum mereka menyeberang Danau Galilea, mereka hanya melihat ada orang sakit yang bisa saja mati, tapi Yesus sembuhkan. Dan saat mereka menyeberangi Danau Galilea, mereka merasakan bagaimana nyawa mereka terancam. Bagaimana ancaman itu bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi dirinya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyelamatkan murid-muridnya. Bagian yang ketiga, saudara-saudaraku, ada peningkatan, penyataan kuasa Allah. Kalau dulu murid-murid hanya lihat orang sakit disembuhkan, tapi saat menyeberang mereka merasakan sendiri bahwa nyawa mereka terancam, tapi mereka diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa bagian ini hampir sama keadaannya kayak kita sekarang. Kalau dulu kita lihat orang, kita bilang Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan. Saat ini Tuhan uji langsung kepada kita. Tuhan berikan langsung kepada kita agar kita bisa tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan saya mau ajak kita semua percaya bahwa ketika kita harus menghadapi masalah ini, ketika suatu saat nanti Tuhan izinkan kita menang atas masalah ini, atas wabah ini, atas pergumulan ini, maka kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan lebih dalam hidup kita. Penyataan kuasanya akan meningkat di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bagian yang keempat, yang terakhir, ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Saudaraku, ingat orang banyak yang menyertai Yesus yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Rupanya Yesus disertai oleh perahu-perahu lain. Dan saya hanya bayangkan, saat itu yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di satu perahu, dan ada perahu lain yang menyertai, dan terjadi taufan yang sangat dahsyat, terjadi badai, angin yang sangat dahsyat, ombak yang sangat dahsyat, petir yang sabung menyambung satu sama lain. Saya hanya membayangkan bahwa mungkin saja yang melihat Yesus berdiri dan berkata diam tenanglah hanya murid-muridnya yang satu perahu bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan orang-orang di perahu lain yang tidak bersama dengan Yesus? Mungkin mereka hanya melihat bayangan ada pribadi yang berdiri, tapi mungkin mereka tidak melihat itu Yesus. Dan kalau saya bayangkan,
Mungkin saja mereka sama sekali tidak akan mendengar ketika Yesus menghardik diam tenanglah. Karena mungkin yang orang-orang tahu hanyalah ada badai, ada tofan yang sangat dahsyat, kemudian ada mungkin seseorang yang berdiri kalau mereka bisa lihat, dan kemudian setelah orang itu berdiri, badainya selesai, danau menjadi tenang. Saat itulah mereka mungkin akan melihat, oh, itu Yesus yang sedang berdiri. Oh, itu Yesus. Tapi mereka nggak tahu apa yang Yesus lakukan. Mereka nggak tahu apa yang Yesus katakan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkataan Yesus diam tenanglah menjadi nggak terlalu penting kalau orang-orang nggak tahu, kalau orang-orang nggak dengar. Saya cuma bayangin waktu itu orang yang bisa dengar hanya murid-murid yang seperahu dengan Yesus. Orang-orang lainnya tidak mendengar. Bagi kita orang percaya, kita tahu ketika badai ini datang, Yesus berkata diam tenanglah. Bagi orang percaya, kita tahu ketika wabah corona datang, dan kemudian nanti suatu kali Tuhan izinkan, Tuhan berkata diam tenanglah pada corona, semuanya akan berakhir. Orang percaya tahu. Tapi buat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak tahu. Dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah bagaimana setelah wabah corona ini berakhir. Saya yakin kalau corona ini akan berakhir ketika setiap orang percaya siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab untuk kasih tahu orang yang belum percaya bahwa corona ini berakhir karena ada Yesus Kristus yang kita sembah, yang berkata diam tenanglah dan membuat semuanya menjadi tenang. Perhatikan apa yang terjadi. Markus 3, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Markus 4, murid Yesus diajak oleh Yesus untuk mengalami satu peristiwa yang dahsyat dalam hidup mereka, yang mengancam nyawa mereka, tapi diselamatkan. Di Markus yang kelima, Yesus masih membuat mujizat, mengusir roh jahat, menyembuhkan anak Jairus. Tapi di Markus 6 ayat 12-13, di situ Yesus mulai mengutus murid-muridnya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lihat apa yang terjadi. Sebelum melalui danau itu, murid Yesus hanya melihat Yesus menyembuhkan. Saat di danau itu, mereka tahu bahwa Yesus menyelamatkan. Setelah itu mereka kembali melihat kuasa Yesus, yang bukan hanya melawan penyakit, tapi juga melawan kematian. Yesus menyatakan dirinya ketika dia membangkitkan anak Jairus, bahwa Yesus bukan hanya menang atas penyakit, tapi Yesus juga berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dan setelah itu baru Yesus mengutus murid-muridnya untuk membuat banyak mujizat atas nama Yesus, untuk menyembuhkan orang atas nama Yesus, untuk memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Saya yakin corona ini akan berakhir. Saya yakin semua ini akan selesai ketika Yesus berkata diam dan tenanglah. Tapi masalahnya sekarang adalah, siapkah kita orang-orang percaya untuk bertanggung jawab, untuk membuat nama Yesus dipermuliakan, untuk membuat orang yang kenal Yesus tahu bahwa corona ini berakhir karena ada Yesus yang berkuasa. Kalau kita sudah siap, saya yakin Tuhan Yesus gak segan untuk bilang diam tenanglah. Amin. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang dalam Tuhan, di balik diam tenanglah, ada banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sekali lagi, di balik perkataan diam tenanglah ketika Yesus menghardik badai, menghardik tofan, dan seketika itu danau Galilea kembali menjadi tenang, ada hal yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Sehebat apapun kita, seberpengetahuan apapun kita, sebesar apapun pengalaman kita, semua yang terbaik hanya terjadi ketika Tuhan turut bekerja. Yesus merubah ketakutan kita. Kalau kemarin kita takut corona, kemarin kita takut mati, saat ini mari sama-sama kita takut. Tapi bukan takut pada penyakit, tapi takut dan gentar hormat pada Tuhan Yesus. Sama seperti murid Yesus yang takut kepada badai,
yang takut mereka akan tenggelam menjadi takut dengan gentar dan hormat kepada Yesus. Kita juga akan Tuhan ubahkan. Percayalah bahwa akan ada peningkatan, penyataan kuasa Allah dalam kehidupanmu. Akan ada peningkatan penyataan kuasa Allah ketika kita mampu menang menghadapi ini semua. Dan jangan lupa, ketika semua ini berakhir, kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus dan membuat orang yang belum mengenal Tuhan tahu bahwa semua ini berakhir ketika Tuhan Yesus turut bekerja. Jadi jangan pernah takut pada corona, jangan pernah takut kalau karena virus ini kita akan dipanggil Tuhan. Saya percaya justru orang yang dipanggil Tuhan dalam kondisi saat ini, apalagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, adalah mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan rindu mereka lepas dari kekhawatiran duniawi, lepas dari ketakutan duniawi, dan Tuhan panggil mereka pulang. Dan saya percaya bahwa kematian orang percaya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Jadi buat saudara-saudariku yang mungkin punya kenalan, orang-orang terdekat, mungkin orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dikenal harus dipanggil Tuhan karena wabah ini, saya bilang bersyukur. Karena orang yang dipanggil Tuhan telah mengakhiri semuanya dengan baik. Dan bagi kita yang mungkin nanti Tuhan izinkan kita untuk tetap hidup, untuk kita melewati wabah corona ini, dan kita tetap hidup, dan kita tetap melanjutkan kehidupan kita, ada tanggung jawab yang baru yang Tuhan titipkan bagi kita. Amin. Bukan hanya sekedar melewati hidup ini dan berkata, aku orang beriman, aku tidak kena corona, aku tidak mati karena corona. Tuhan izinkan ini terjadi bukan untuk membuat kita seperti itu. Tuhan izinkan ini terjadi, dan kalau kita mampu melaluinya, maka Tuhan ingin bertanggung jawablah untuk membawa banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Coba Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
segala hal yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk itu, semuanya terjadi ketika Tuhan menghendakinya. Tidak ada satupun hal terjadi tanpa Tuhan izinkan. Maka kalau saat ini engkau menghadapi masalah yang besar, saat ini kita sama-sama menghadapi badai dalam kehidupan kita, satu wabah penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah bahwa semua telah Tuhan izinkan. Maka percayalah juga bahwa kita bisa melalui semua bersama dengan Tuhan. Wabah ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Wabah ini mengajarkan kita untuk hanya berharap dan bersandar pada Tuhan. Cuma Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Tuhan rindukan engkau menyadari betul bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat berkuasa, Allah yang bisa menghardik badai. Dia berkata, diam, tenanglah, maka seketika badai itu diam. Kalau saat ini kita menghadapi badai wabah penyakit, berharaplah kepada Tuhan dan percayalah ketika satu kali nanti Tuhan berkata, diam, tenanglah, semua ini akan selesai. Percayalah bahwa ketika Tuhan bertindak dan Tuhan berkata, diam, tenanglah, semuanya ini akan berakhir. Kalau mungkin ada di antara kita cuma Tuhan yang pernah mengalami takut, ketika wabah ini datang kita takut, kita gentar. Karena wabah ini bukan hanya menyerang orang lain, bukan ada di luar negeri, tapi ada di sekitar kita, membahayakan kita, mengancam nyawa kita. Kalau kita pernah takut, mari kita sama-sama belajar mengganti ketakutan pada penyakit itu menjadi takut dan hormat disertai dengan kegentaran kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Ketika semua ini terjadi, adalah kita semakin hormat dan kagum pada Tuhan. Dan jangan lupa satu hal, kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, dan ketika suatu saat nanti Tuhan izinkan semua selesai, wabah penyakit ini berakhir, hidup kita kembali normal seperti biasa, kita tahu siapa yang turun tangan, kita tahu siapa yang bekerja, yaitu Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Maka jemaat Tuhan, kita punya tanggung jawab yang lebih untuk menyampaikan kabar ini pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa semua terjadi karena Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini. Jemaat Tuhan, saya percaya semua ini akan berakhir ketika kita semua siap memikul tanggung jawab bahwa kitalah orang-orang yang harus menjadi saksi dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jemaat Tuhan, kalau ada di antara kita yang rindu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, yang rindu merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang rindu bahwa semua ini segera berakhir dan melihat Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatunya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saya, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anakmu yang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah saat ini, Tuhan yang kami harapkan saat ini, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami hanya berharap padamu, kami hanya berharap pada kuasa-Mu. Dan kami menunggu waktu saat Tuhan berkata, diam, tenanglah pada semua ini. Dan di saat itulah kami akan bersuka cita. Kami akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami semua, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya, kami mau terus berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa kami melalui badai ini, melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Luar Yesus.
menjagai, melindungi, menjauhkan dari bahaya corona. Dan bahkan pada saat ini kiranya pemeliharaan-Mu lah yang terjadi atas mereka, sehingga mereka tetap hidup dalam kecukupan dan bahkan di dalam kelimpahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang terkena dampak virus corona, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada di antara mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kami mohon kemurahan-Mu terjadi atas mereka. Engkau yang berikan kekuatan dan penghiburan, Engkau yang memulihkan keadaan mereka, dan terlebih dengan cara-Mu, Engkau yang memulih setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terpelihara oleh karena kemurahan dan pertolongan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk para medis, mereka yang rela meninggalkan keluarganya, memberikan tenaga dan waktunya, dan bahkan menghiraukan dirinya sendiri untuk menolong orang lain. Kiranya Tuhan memperhitungkan apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Kami mohon kiranya perlindungan-Mu Kau nyatakan atas mereka. Keluarganya juga Kau berkati, dan kiranya jerih lelah mereka tidak sia-sia, dan semua Kau perhitungkan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada. Biarlah kami bekerja sama untuk menyelesaikan masalah virus corona ini Tuhan, sehingga kami mendengarkan, menjalankan himbauan dari pemerintah, dan bahkan kami bekerja sama untuk memutuskan penularan virus corona ini Tuhan, dan semua boleh selesai. Dan kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang sanggup mengubah cara berpikir masyarakat kami, sehingga kami bisa bekerja sama dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Kami juga serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau juga yang menjagai setiap mereka, melindungi setiap mereka. Biarlah mereka Engkau juga jauhkan dari bahaya virus corona ini Tuhan. Aparat pemerintah yang Kau percaya untuk memimpin bangsa dan negeri kami, kiranya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, juga kebijakan yang datang daripada-Mu, dan semua boleh menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Tuhan, kami percaya bahwa semua ada di dalam otoritas-Mu. Oleh sebab itu kami hanya mohon kemurahan-Mu. Biarlah kemurahan-Mu yang nyata atas bangsa dan negeri kami. Lewat peristiwa ini, banyak orang merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari segala kekurangan dosanya di hadapan-Mu, dan kami bersama-sama berserah kepada Engkau ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi, dan harapan kami hanya Engkau. Dan pagi hari ini kami bersama-sama, kami memberkati bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas bangsa dan negeri kami. Bapak, kami juga syukuri buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya serangkaian ibadah kami pagi hari ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Cinta kasih Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkati anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.
tidak